wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Handayani dengan NPM akhir 029. Saya Alsya Gustilestari dengan NPM akhir 014. Saya Mutia Azahra dengan NPM akhir 034. Dan saya Sofna Zakia dengan NPM akhir 038. Baik, jadi hari ini kami akan melakukan wawancara terkait bisnis plan untuk memenuhi mata kuliah bisnis usaha kecil. Uptown Space merupakan sebuah coffee shop and rooftop space yang berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 100E, Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Berdiri sejak 3 tahun lalu, usaha ini hadir sebagai tempat nongkrong yang nyaman yang menyuguhkan suasana santai dengan pemandangan 360 derajat Kota Bandar Lampung. Dengan konsep rooftop modern dan suasana yang hangat, Uptown Space menjadi pilihan favorit bagi anak-anak muda yang menyukai kopi dan suasana estetik khas kota pesisir ini. Nah, Uptown Space berbentuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang dikelola langsung oleh Kak Fikri sebagai owner, dibantu oleh 2 orang karyawannya. Usaha ini memiliki semangat besar dalam menghadirkan pengalaman kuliner yang menyenangkan bagi setiap pengunjung. Jenis produk dan layanan yang ditawarkan meliputi berbagai menu food and beverage or F&B seperti coffee, non-coffee, mocktails, rice variant, indomie, snack, and dessert. Beberapa menu andalan yang paling digemari pelanggan antara lain seperti cappuccino, brown sugar coffee, caramel latte, sweet matcha, Havana Beach, chicken barbecue, roti panggang coklat, dan lain-lain yang disajikan dengan cita rasa khas serta bahan pilihan berkualitas. Nah, kisaran harga menu di Uptown Space sangat terjangkau, mulai dari Rp12.000 hingga Rp25.000, sehingga cocok bagi kalangan muda maupun mahasiswa. Dengan konsep tempat yang unik dan pemandangan kota yang memanjakan mata, Uptown Space memiliki keunggulan kompetitif yang membedakannya dari kafe lain di Bandar Lampung. Selain itu, suasana rooftop yang nyaman, pelayanan ramah, dan harga bersahabat menjadikan Uptown Space sebagai tempat ideal untuk bersantai, berbincang, maupun menikmati waktu bersama teman. Untuk mengetahui informasi terbaru dan promo menarik, pelanggan dapat mengikuti akun Instagram resmi di @uptown.space_. Sebenarnya awal mulanya di sini tuh gara-gara teman-teman gua. Jadi dulu kan kedai di bawah tuh, itu namanya YNB Order. Terus itu yang pegang masih om gua dulu, kerja sama om gua. Terus gua jadi head barnya dulu di bawah, karena gua ada experience di kopi. Terus juga belajar lagi sambil ngulik di bawah tuh dulu. Terus kalau gabut kan tutup jam 10. Kalau gabut kita ke atas dulu tuh kayak nemenin kawan-kawan gue minum di sini, terus yang kayak apa ya, rehat aja lah. Kok kayaknya enak di sini ya gitu. Ini ya gitu. Awal mulai dari situ dari teman-teman. Itu pikiran dari awal di bawah ini Kak, di bawah ini banget. Iya. Oh, jadi kepikiran di atas nongkrong. Itu 10 bulan di bawah. Jadi kan passing setahun di bawah dulu. Karena mungkin itu untuk gue belajar jualan lah ya. Jadi pas gue ke atas, kayaknya kok keren ya. Kayaknya setahun deh, passing setahun. Gue
gua konsul sama om gua, ngobrol sama om gua, kayaknya di atas lebih keren ya. Kita jual view aja gitu. Minuman nyusul lah gampang, gua properin nanti tenang aja gitu kan. Masa mah gampang gitu loh. Terus buat di atas beanbag belum ada. Masih biasa dulu. Beanbag ini udah tahun ke berapa ya? Jalan ke 7 bulan buka atau baru beli rumput di beanbag gitu. Jadi step by step prosesnya. Porsi biasa, meja biasa gitu. Baru Ini lampu aku belum ini ya kak, belum dipasang nih lampu-lampuan. udah kalau aku udah lama. Oh, dari awal emang udah dipasang gitu ya? Iya, lepas kita kalau nggak ada nongkrong. Itu apa lagi ya? Udah itu gua undang tuh kawan-kawan gua, pas mereka kesini ternyata lu nekat amat katanya. Gue juga nggak tahu gue nekat. Karena kalau misalkan gue planning terus nggak bakal jadi. Iya, planning. Ya, kebanyakan planning jadi lo buka dulu lah gitu loh. Buka dulu, jualan dulu, ngeliat apa ya, ngeliat arusnya lah bahasanya gitu. Ngeliat arusnya terus kayak oh lumayan nih, banyak yang tertarik, banyak yang foto-foto view-nya gitu kan. Jujur aja gue kalau sore goblok di sini gue. Goblok di sini gue sering sore tuh sunset ya kan dari sana. Bagus. Ngopi di sini terus kayak bagus deh. Ini kayaknya nanti kayak gini. Sebenarnya nih konsep berantakan. Jadi penting ada mejanya dulu aja. Iya, yang penting tuh gue tuh pengen gini, orang nyaman, nyantai. Gue ngobrol sana sini, di sini, di situ tuh kayak kita tuh denial aja sama orang-orang gitu. Makanya tempatnya nggak rapet. Oh iya. Satu alasannya ada juga. Gue anxiety juga orangnya kan. Jadi kalau nongkrong di sini ada lagi, di belakang ada lagi, itu kan nggak ngerti kayak gini. Pernah nggak gitu? Iya kayak. Kalau begini kan kayak. Iya, jauh-jauh kan. Udah kita aja gitu kan. Bahasanya gitu kayak. Lihat deh, orang tuh sibuk, dia ada pacaran, kita ada sendiri, ada pacaran, ada yang ngobrol, kita ada forumnya sendiri. Enjoy kan? Iya sih. Itu yang gue cipta di sini tuh kayak gue punya rumah, lu nongkrong di sini, lu mau minum apa makan apa, jadi yang kayak bertamu lah di rumah gue, lu temen gue gitu, ngerti nggak maksud gue? Jadi ya nggak yang kayak coffee shop lain gue, kayak lu di sini tuh nyaman, santai, udah lah gitu, nggak formal juga. Kalau dari konsep udah menarik ya kak, kakak pengen ciptain rumah kedua. Rumah kedua ya. Nyaman. Iya. Bisa buat nongkrong, undang orang-orang kayak teman gitu. Perjalanan awal bisnis kopi ini berawal dari kisah pribadi pemilik yang penuh pengalaman, tantangan, dan semangat untuk mencari makna dalam setiap langkah. Pemilik kafe ini memegang langsung seluruh pengelolaan promosi, pemasaran, hingga administrasi Instagram. Latar belakang dari pemilik juga cukup unik. Ia merupakan lulusan pendidikan jasmani atau penjas dari Universitas Lampung pada tahun 2014. Namun setelah lulus, ia memilih untuk tidak menjadi guru tetap. Di balik semangat olahraga itu, ternyata tersimpan pula kecintaan lain, yaitu memasak. Bakat ini diturunkan dari sang kakek yang dahulu berprofesi sebagai chef, sekaligus pemilik rumah makan di Padang. Dari sanalah lahir minat mendalam terhadap dunia kuliner, yang kemudian mengantarkannya ke dunia kopi. Ketertarikan ini semakin kuat setelah ia sering berinteraksi dengan teman-teman sesama pegiat kopi. Pada tahun 2022, ketika tren rooftop cafe sedang marak di berbagai kota, ia memutuskan untuk memulai bisnis kopi sendiri. Namun tujuannya bukan untuk bersaing secara langsung dengan kafe-kafe besar, ia justru ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda, lebih personal dan punya karakter sendiri. Ide untuk membuat konsep rooftop datang dari pengalamannya berkunjung ke beberapa tempat di Bandung, seperti Dago, Bukit Bintang, Bukit Moko, yang menawarkan keindahan panorama kota dari ketinggian. Langkah awal bisnis ini dimulai dengan menjadi head bar di kedai milik pamannya yang berlokasi di lantai bawah. Selama 1 tahun penuh, ia belajar seluk-beluk dunia kopi, mulai dari proses penyeduhan hingga melayani pelanggan. Sesuai jam operasional, ia sering berkumpul dengan teman-teman di area rooftop. Dari kebiasaan sederhana inilah muncul ide untuk membuat kedai di atas, yang kemudian menjadi cikal bakal kedai kopi rooftop miliknya sendiri. Menurut kakak ini, kan kakak juga ada Instagramnya kan, yang paling banyak menggayat pelanggan ini dari mulut ke mulut kah atau dari media sosial? Oke. Kalau untuk dari media sosial menurut gua kalau persentase itu
tuh kira-kira 20-30% aja. Nggak terlalu besar banget. Berpengaruh, bukan yang nggak berpengaruh ya, tapi berpengaruh karena orang yang nggak langsung tahu, jadi tahu kan ini dari FYP, dari timeline Instagram, dari saran orang yang gitu kan. Ini ke kita nih misalkan kayak temen gua like nih ini kayak masuk temen-temen lagi kan gitu kan. Kalau sosmed kan sistemnya gitu. Cuman gua lebih ke apa ya, kita lebih ke interaksi sih. Jadi kayak customer yang datang sini door to door ya bahasanya gitu. Gue door to door lebih kayak misalkan lu datang nih, gue datang sini kita interaksi, lu betah di sini enak, pelayanan gue yang enak, terus yang kayak nanti mau temen-temen lagi deh. Jadi tricky aja gitu. Trickynya lebih ke kayak gue lebih ke langsung ke orang-orang, mulut ke mulut. Selanjutnya itu ada promosi, pemasaran, dan tantangan. Nah, di cafe ini mengandalkan promosi yang sangat alami dan personal. Nah, sekitar 20-30% pelanggan datang dari media sosial seperti Instagram dan TikTok. Tetapi sebagian besar justru hadir karena word of mouth atau cerita dari mulut ke mulut, yang artinya pengalaman pelanggan menjadi alat promosi paling kuat. Nah, mereka ini datang merasa nyaman lalu merekomendasikan ke teman-temannya. Bahkan pemiliknya punya cara yang unik nih. Jadi setiap pelanggan yang datang membawa teman baru akan mendapatkan minuman gratis. Nah, ini bukan sekedar promosi, tapi untuk penghargaan dan apresiasi. Strategi seperti ini membuat pelanggan merasa dihargai dan akhirnya membangun kedekatan emosional yang jauh lebih kuat daripada sekedar potongan harga. Nah, lalu ada peran media sosial sebagai jembatannya. Nah, meskipun tidak mengandalkan iklan yang berbayar, media sosial tetap berperan penting nih. Promosinya dilakukan secara alami melalui unggahan teman-teman yang datang, postingan akun info kopi, atau konten TikTok yang menampilkan suasana kedai atau kafe ini. Nah, dengan cara ini, promosi terasa lebih jujur dan autentik. Orang-orang percaya karena melihat pengalaman nyata, bukan hasil promosi yang dibuat-buat. Lalu selanjutnya yaitu ada tantangan dalam promosi dan persaingan di F&B nih. Nah, tentu saja promosi seperti ini punya tantangan tersendiri di tengah persaingan yang ketat di dunia F&B. Banyak bisnis menggunakan strategi digital agresif, mulai dari endorsement selebgram hingga iklan berbayar besar-besaran. Sementara kafe ini memilih jalur yang lebih organik, yang artinya butuh waktu yang lebih lama untuk tumbuh. Tantangannya adalah bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan tetap konsisten dan tulus tanpa kehilangan sentuhan personal. Selain itu, masa-masa sulit juga sempat datang nih. Penjualan sempat turun tajam dan pemilik harus membuat keputusan berat, seperti merampingkan tim agar bisnis bisa tetap berjalan. Dalam kondisi seperti itu, menjaga semangat tim dan kepercayaan pelanggan menjadi tantangan yang besar di kedai atau kafe. Usaha-usaha apa sih kayak yang bikin apa ya, kayak kakak tuh mempertahankan bisnis ini? Untuk usaha-usaha apa aja biar bertahan itu banyak banget yang dikorbanin. Waktu ya, tenaga, pikiran tuh pasti ya. Gue pernah cek karyawan sekali karena posisinya di tahun pertama itu sempat di pertengahan tahun itu drop banget. Awal tuh mulai agak naik, awal tuh pelan-pelan, namanya baru ya. Bahasanya momo-momoan di Lampung tuh berlaku minggu juga awalnya. Awal ramai karena orang penasaran doang. Tiba-tiba 2 bulan 3 bulan menurun. Di bulan November perasaan apa yang kalian lakukan ketika kalian punya dagang hancur, bukan hancur deh, di ambang kematian lah bahasa gitu, di ambang hancur kan, rela jual barang, rela mecat karyawan, atau rela kurangin gaji karyawan? Berat nggak? Iya sih. Berat nggak? Gue mikir itu seminggu tau. Gue mikirin itu tuh seminggu. Jadi kayak kalau misalkan gue kurangin kerja, nanti kerjanya kurangin gaji, nanti kerjanya nggak maksimal. Kalau gue mau jual barang, misalnya mau jual motor sama aset gue, nggak mungkin dong. Nah, oh ya udah cat aja gitu. Kasih pesangon itu lebih wise menurut gue. Karena untuk nge-cut karyawan itu lebih wise daripada kita kurangin gaji. Katanya kan mau bikin yang di bawah kan. Nah, itu rencananya gimana, Kak?
Untuk rencananya ini ya, gue mau gedein bar dulu bulan Januari. Jadi mau ngerombak pulang kegiatan. Kemungkinan di tahun depan pertengahan tahun gitu, di bawah mungkin jarang, insya Allah ya. Itu manis. Jadi lebih ke kayaknya atasnya itu udah dibenahin lagi. Ada soalnya ada sedikit yang harus dibenahin kayaknya kurang gitu loh. Ubah konsep. Nggak ngubah konsep sih, tapi lebih yang ke kayak ubah ini aja. Iya, lebih dibagusin aja. Di bawah nanti konsepnya Kopi aja sih. Kopi aja sih gitu. tapi pakai tambahan lighting. Iya, main lighting paling. Main lighting, terus mungkin tempat-tempat duduknya mungkin di ini juga. Ya, untuk inovasi sama perkembangan. Apakah ada mau ada lebih baru? Oh iya, baru pasti bakal ada. Karena di bulan ini tadi udah dibilang kan juga kan kayak tadi itu ada beberapa menu baru juga, dan gue mau ngeluarin salah satu menu juga. Nanti gue dapat gue dapat referensi dari kawan gue di Bandung, terus juga kayaknya mau coba ini sampai lidah-lidah Sumatera gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari segi operasional dan juga inovasi pengembangan, di mana pemilik bisnis menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan inovasi melalui pembuatan dan peluncuran beberapa menu baru, di mana langkah ini merupakan bagian dari strategi pengembangan produk yang bertujuan untuk memperkaya variasi menu serta menarik minat konsumen dari berbagai kalangan. Menu-menu baru tersebut dirancang dengan cita rasa yang unik tentunya, yang khas dan juga tetap dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik dan juga loyalitas pelanggan. Selain itu, inovasi ini juga dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan tren kuliner yang terus berkembang, agar bisnis dapat tetap relevan dan kompetitif di pasar. Dari segi operasional, pemilik bisnis menjelaskan bahwa kegiatan usaha ini dijalankan setiap hari dengan jam operasional mulai dari jam 5 sore hingga jam 12 malam. Pemilihan waktu ini disesuaikan dengan perilaku konsumen yang umumnya mencari makanan atau camilan pada sore hingga malam hari. Selama jam operasional tersebut, seluruh kegiatan produksi dan pelayanan pelanggan dilakukan secara intensif, mulai dari persiapan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian kepada konsumen. Selain itu, dilakukan pula evaluasi rutin terhadap alur kerja di dapur dan pelayanan agar tetap efisien dan konsisten dalam menjaga kualitas rasa dan kepuasan pelanggan. Secara keseluruhan, strategi inovasi dan pengembangan yang direncanakan ini mencerminkan komitmen pemilik bisnis dalam memperkuat daya saing dan juga menjaga keberlanjutan usaha. Dengan adanya peluncuran menu baru, serta pengelolaan operasional yang teratur dan terencana, bisnis diharapkan dapat terus berkembang, memperluas pangsa pasar, serta menjadi pilihan utama bagi konsumen pada jam-jam operasional yang telah ditetapkan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.